Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat melangsungkan kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, topik yang akan dibahas adalah kufur dan nifak. Perkenalkan, saya Lisa Amelia sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Tata Chandra Kusuma, Mutiara Hamidah Salsabila, dan saya sendiri Lisa Amelia. Selanjutnya, pembacaan materi. Pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Tata Chandra Kusuma. Kata kufur dalam pengertian bahasa Arab berarti menyembunyikan atau menutup, sedangkan menurut syariat adalah menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohannya. Adapun pengertian kufur yang hakiki adalah keluar dan menyimpang dari landasan iman. Orang yang melakukan kekufuran tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya disebut kafir. Al-kufur secara bahasa berarti penutup, sedangkan menurut definisi syar'i berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya ataupun tidak. Persoalan-persoalan kufur timbul dalam sejarah bermula dari tuduhan kufurnya perbuatan sahabat-sahabat yang menerima arbitrasi sebagai penyelesaian perang Siffin. Selanjutnya, persoalan hukum kafir ini bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Quran, tetapi juga orang yang melakukan dosa besar yaitu murtakibal atau kabair. Kufur dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama kufur akbar atau kufur besar. Kufur akbar dapat mengeluarkan pelaku dari agama Islam. Terkadang kufur besar terjadi dengan ucapan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan iman, seperti mencela Allah dan Rasul-Nya, atau menginjak Al-Quran dalam keadaan tahu kalau itu adalah Al-Quran dan tidak terpaksa. Yang kedua yaitu kufur agsirihar atau kufur kecil. Kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar yang termasuk ke dalam kufur azhar, diantaranya yaitu kufur nikmat Allah, membunuh dan bersumpah selain nama Allah. Kufur nikmat. Kufur nikmat sendiri memiliki arti, yaitu seseorang yang sudah diberikan begitu banyak kenikmatan seperti jiwa dan raga yang sehat, namun menggunakan kesempatan tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, kufur nikmat adalah menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan pada hal-hal yang tidak diridhai Allah dan enggan mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman mengenai azab yang akan diterima bagi mereka yang kufur nikmat. Sebagai perbuatan tercela, kufur nikmat memiliki bahaya bagi umat muslim, antara lain sebagai berikut. 1. Hati menjadi mati. Manusia yang kufur nikmat cenderung tidak menghargai setiap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk apapun. Hati menjadi mati lantaran tidak adanya rasa syukur dari segala bentuk keberkahan yang telah diterima dalam kehidupan. 2 adalah istiroj dari Allah SWT. Agama Islam menganjurkan setiap pemeluknya untuk selalu bersyukur dan berterima kasih dalam segala kondisi. Bentuk syukur dengan perbuatan adalah penggunaan segala nikmat tersebut untuk taat kepada Allah, sebagaimana keterangan yang sudah lewat ketika mendapatkan azab, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah pada surat Ibrahim ayat 7 yang artinya adalah, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu melakukan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan yang keempat adalah ancaman neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah. Dan hari kemudian Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun
Aku akan beri kesenangan sementara, tetapi kemudian aku seret ia secara paksa untuk menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Pengertian nifak. Secara bahasa, kata nifak berasal dari kata nafika, yang artinya adalah lubang tempat keluar hewan sejenis tikus atau yarbu dari sarangnya. Jika hendak ditangkap dari satu lubang, maka ia akan berlari ke lubang lainnya dan keluar darinya. Ada yang berpendapat berasal dari kata an-nafak, lubang terowongan yang digunakan untuk bersembunyi. Sedangkan menurut syar'i, makna nifak ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Secara gramatikal bahasa Arab, kata nifak merupakan masdar atau kata jadian dari sulasi mazid biharfin wahid, yaitu nafaka, yunafiku, munafakoh, dan nifak, yang berarti memasukkan sesuatu dengan mengeluarkan yang lainnya. Sedangkan kata munafik adalah kata sifat atau isim fa'il dari kata nafaka yang menunjukkan orang yang menyandang sifat tersebut. Sedangkan kata munafik adalah kata sifat atau isim fa'il dari kata munafaka yang menunjukkan orang yang menyandang sifat tersebut. Berdasarkan pengertian kebahasan di atas, maka orang munafik adalah orang yang menampakkan kebaikan pada satu sisi dan menyembunyikan keburukan pada sisi lainnya, atau melaksanakan ajaran agama pada satu sisi dan menyembunyikan kekufuran pada sisi lainnya. Sedangkan makna nifak secara terminologi adalah menampakkan Islam dengan menyembunyikan kekufuran. Kata nifak merupakan suatu termasuk yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu, masyarakat Arab tidak mengetahui makna lainnya selain makna yang dimaksud oleh Al-Quran itu sendiri. Sementara itu, menurut Quraisy Shihab, kata munafik terambil dari kata nafika yang bermakna sejenis lubang tikus, semacam terowongan yang memiliki dua lubang tempat ia keluar masuk. Jika dikejar di sini, ia keluar di sana. Demikian pula sebaliknya. Quraisy melanjutkan bahwa seperti itulah sifat orang-orang munafik. Ia masuk ke dalam kelompok orang-orang yang beriman dengan pengakuan mereka, saya beriman, dan masuk pula dalam kelompok orang-orang yang kufur dengan ucapan, aku seperti kalian. Ya, selanjutnya materi dilanjutkan oleh Lisa. Selanjutnya macam-macam nifak. Nifak terbagi menjadi dua, yaitu nifak i'tidati dan nifak amali. Yang pertama, nifak i'tidati atau nifak besar, yaitu menempatkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nifak jenis ini menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam secara total dan menempatkan pelakunya di neraka yang paling dalam. Allah menyifati pelakunya dengan segala sifat buruk, kafir, tidak mempunyai iman, tindakan mengolok-olok atau mengejek Islam dan pemeluknya, serta kecenderungan total kepada musuh-musuh Islam karena keikutsertaan mereka dalam memusuhi Islam. Nifak jenis ini ada 4 macam, yaitu yang pertama mendustakan Rasul atau mendustakan sebagian dari ajaran yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasul atau membenci sebagian dari ajaran yang beliau bawa. Yang ketiga, senang melihat Islam mengalami kemunduran. Yang keempat, tidak senang melihat Islam menang. Yang kedua yaitu nifak amali, yaitu melakukan suatu amalan orang-orang munafik dengan masih menyisakan iman di dalam hati. Nifak ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, hanya saja ia dapat menghantarkan kepada hal-hal tersebut. Semakin banyak ia mengerjakan amalan nifak ini, itu akan menyebabkan seseorang ini menjadi munafik yang tulen. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya ada 4 sifat, jika semuanya ada di dalam diri seseorang, maka ia seorang munafik tulen. Barang siapa dalam dirinya terdapat salah sifat itu, berarti dalam dirinya ada suatu sifat kemunafikan hingga meninggalkannya, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, jika ia berbicara ia berdusta, jika berjanji, ia menyalahinya, dan jika bertikai, ia berkata kotor. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya, bahaya nifak dalam kehidupan dunia.
Al-Quran telah menjelaskan dalam berbagai ayatnya bahwa nifak termasuk salah satu penyakit kejiwaan atau abnormalitas dalam diri manusia. Semua itu menegaskan bahwa lemahnya iman dalam diri seseorang yang akan mengendalikan perilakunya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10 dapat dipahami dalam konteks ini yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah menyakitinya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Syekh Mutawalli Syarawi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, Allah mengumpamakan hati orang munafik dengan penyakit, seakan-akan hati mereka tidak memiliki kesehatan iman yang menghidupkan hati dan menjadikan memiliki stamina dan kekuatan. Mental mereka sakit dan dalam hati. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Lisa Amelia selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.